dalam video kali ini saya akan membahas mengenai bab 2 dari buku pembelajaran bahasa Indonesia, di mana pada bab tersebut membahas mengenai menjelajah dunia pustaka. Di dalamnya kita akan mempelajari tentang bagaimana teks. Yang pertama yang perlu kita ketahui di sini, apa sih definisi dari teks ulasan buku itu sendiri. Jadi dari beberapa pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan atau dapat dikatakan bahwa teks ulasan buku ini adalah suatu tulisan yang di dalamnya berisi pertimbangan atau penilaian terhadap suatu buku, di mana penilaian yang diberikan ini dapat menggambarkan kelemahan atau bahkan keunggulan dari buku tersebut. Kemudian apa sih tujuan dari membuat teks ulasan buku? Jadi teks ulasan buku ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca terkait isi dari buku tersebut. Jadi pembaca dapat lebih mudah memahami isi dari buku tersebut. Mereka juga dapat mengetahui dengan cepat atau dengan mudah apa kelemahan buku tersebut, apa kelebihan buku tersebut, dan apa poin-poin yang ada dalam buku tersebut. Kemudian apa manfaatnya? Nah, manfaatnya yaitu tadi itu akan memudahkan kita sebagai pembaca dari teks ulasan buku ini untuk memahami isi dari buku tersebut. Dan kita sebagai mahasiswa, apa manfaat teks ulasan buku bagi kita sebagai mahasiswa? Jadi manfaatnya kita lebih mudah dalam mengetahui isi dari buku tersebut, dan itu dapat menjadi referensi ketika kita mendapatkan tugas. Nah, terkadang ketika kita mendapatkan tugas, kita itu butuh referensi-referensi, dan dengan adanya teks ulasan buku ini kita akan lebih mudah dalam memilih buku mana yang cocok untuk kita jadikan referensi untuk mengerjakan tugas-tugas. Tentunya teks ulasan buku ini memiliki struktur, di mana struktur dari teks ulasan buku ini terbagi menjadi 5. Yang pertama identitas, yang kedua orientasi, yang ketiga tafsiran isi, yang keempat evaluasi, dan yang kelima rangkuman evaluasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu definisi dari masing-masing struktur ini. Yang pertama, struktur identitas. Pada umumnya teks ulasan buku selalu diawali dengan memberikan informasi berupa identitas tentang buku yang diulas tersebut. Namun meskipun identitas ini mengandung informasi-informasi penting, namun identitas merupakan struktur yang opsional. Identitas buku ini biasanya berisi tentang judul, halaman, penulis, penerbit, tahun terbit, dan lain-lainnya yang merupakan fakta-fakta untuk mengenal buku. Ada tahapan orientasi. Nah, tahapan orientasi ini identik kepada keseluruhan teks ulasan. Orientasi ini juga berfungsi untuk menyampaikan informasi terkait buku yang diulas, mengenai jenis atau aliran ilmu yang disajikan dalam buku tersebut, kemudian menuliskan atau menggambarkan siapa penulisnya. Dalam hal ini menggambarkan bagaimana jati diri dari penulis buku tersebut. Kalau pada tahap struktur identitas tadi, itu hanya mencantumkan siapa nama penulisnya. Nah, pada tahap orientasi ini menggambarkan tentang jati diri dari penulis tersebut. Kemudian siapa menyajikan informasi tentang siapa target pembacanya, dan juga dalam tahapan orientasi ini menuangkan atau mengatakan bagaimana pendapat pengulas senior terhadap buku tersebut adalah tafsiran isi. Nah, tafsiran isi ini memuat ringkasan buku yang diulas sebagai bukti pembacaan sang pengulas terhadap buku tersebut. Kemudian pada tafsiran isi ini juga memuat tentang perbandingan antara buku yang diulas tersebut, isi dari buku yang diulas tersebut dengan buku selanjutnya adalah struktur evaluasi. Struktur evaluasi ini berfungsi untuk memberikan penilaian terhadap buku yang diulas. Nah, pada tahapan evaluasi ini juga dapat dikatakan sebagai inti dari teks ulasan buku. Mengapa? Karena pada tahapan inilah sang pengulas dituntut untuk memberikan penilaian analitis, objektif, dan kritis terhadap buku atau materi yang diulas. Nah, adapun aspek-aspek yang dinilai pada teks ulasan atau isi dari buku adalah yang pertama
isi buku, bagaimana isi buku tersebut, kemudian tata organisasi dalam penataan tiap babnya, apakah struktur pada setiap babnya ini sudah tepat sesuai dengan struktur yang seharusnya. Kemudian gaya penulisan, apakah gaya penulisan sudah sesuai. Kemudian yang dinilai adalah keunggulan dan kelemahan. Apa sih keunggulan dari buku ini? Apa yang membedakan buku ini dengan buku-buku yang lainnya? Kemudian apa kelemahan dari buku tersebut? Yang terakhir adalah rangkuman evaluasi. Nah, pada rangkuman evaluasi ini sang pengulas menyampaikan kesimpulan dari keseluruhan apa yang ia ulas akan buku tersebut. Kemudian pada tahap ini, pada rangkuman evaluasi ini itu juga mencantumkan saran. Mungkin dari kelemahan-kelemahannya tadi, sang pengulas dapat memberikan saran, oh sebaiknya seperti ini nih, untuk meningkatkan value dari buku tersebut. Berikutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah membuat teks ulasan buku. Nah, langkah-langkah itu terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, mencari buku yang diulas. Kemudian yang kedua, membaca secara kritis. Yang ketiga, membuat ringkasan. Yang keempat, menentukan kriteria penilaian. Yang kelima, mencari buku pembanding. Kemudian yang terakhir, menulis ulasan yang dimaksud. Nah, kita akan membahas satu persatu. Langkah yang pertama yaitu mencari buku yang akan diulas. Nah, tentunya ketika kita ingin mengulas buku, kita perlu buku. Kita harus mencari buku, dan sebaiknya buku yang kita cari adalah buku yang sesuai dengan minat kita, karena itu akan memudahkan kita dalam memahami isi dari buku tersebut dan memudahkan kita dalam membuat teks ulasan buku. Kemudian yang selanjutnya, membaca secara kritis. Nah, ketika akan mengulas buku, kita perlu membaca setiap isi dari buku tersebut, setiap bagian-bagian dari buku tersebut, mulai dari pendahuluan sampai akhirnya. Nah, pendahuluan ini kadang diabaikan oleh beberapa orang, padahal pada pendahuluan inilah diuraikan maksud dari penulisan buku tersebut dan target siapa pembaca yang ditargetkan dari penulisan buku tersebut. Maka dari itu diharapkan ketika ingin membuat teks ulasan buku itu harus membaca bab per bab, bagian per bagian dari buku tersebut, termasuk. Kemudian yang ketiga, membuat ringkasan. Ringkasan ini adalah suatu penulisan kembali isi dari buku, namun dituangkan secara lebih ringkas dan hanya mencantumkan pokok-pokoknya saja. Nah, ringkasan ini diperlukan karena nantinya akan dituangkan ke dalam struktur tafsiran isi. Berikutnya, tahapan selanjutnya yaitu menentukan kriteria penilaian. Kriteria penilaian ini dapat dibuat berdasar cakupan isi buku tersebut. Kita dapat membuat kriteria penilaian bisa dari gaya penulisannya atau dari kualitas isinya. Kemudian bisa berdasarkan pokok-pokok yang menjadi fokus kita ketika kita membaca buku tersebut. Nah, kriteria penilaian ini sangat penting. Mengapa? Karena ketika kita membuat kriteria penilaian, kita akan lebih mudah dalam menyusun teks ulasan nantinya. Kita akan lebih mudah dalam menentukan apa itu kelemahan dari buku ini, apa kelebihan dari buku ini. Nah, ketika kita tidak menentukan kriteria penilaian, kita kemungkinan akan kesulitan dalam menyusun teks ulasan itu nanti. Selanjutnya, mencari buku pembanding. Buku pembanding ini dapat menjadi referensi untuk memberikan penilaian terhadap buku yang kita ulas. Jadi kita dapat menyeimbangkan antara buku yang kita ulas dengan buku pembanding. Kita dapat melihat kelemahan dan kelebihan dari buku pembanding dengan buku yang kita ulas, sehingga kita dapat membandingkan kedua buku tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menulis
ulasan yang dimaksud. Ketika semua langkah-langkah tadi sudah dilakukan, selanjutnya kita akan membuat teks ulasan berdasarkan apa yang telah kita baca tadi, apa yang telah kita buat dalam bentuk ringkasan. Namun dalam membuat teks ulasan itu juga harus sesuai dengan struktur. Kita harus memperhatikan struktur-struktur yang ada pada teks ulasan yang sudah disebutkan Lina tadi, dan juga kita harus memperhatikan langkah-langkah yang sudah kita bahas. Demikian video edukasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.